Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Sinta Maulina Azizah, Umi Khairiyah, Eliana Rahmawati, dan Siti Nurrohmah. Kami di sini akan menyampaikan materi mengenai penulisan kata. Materi pertama mengenai penggabungan kata. Gabungan kata ialah frasa atau yang memiliki pengertian penggabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi jabatan dalam kalimat dan bersifat non-predikatif. Gabungan kata terdiri dari 5 bagian menurut Puebi. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk, termasuk istilah khusus sehingga penggunaannya dan penulisannya terpisah. Contohnya, duta besar kambing hitam. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian harus ditulis dengan membubuhkan tanda hubung pada unsur-unsurnya. Contohnya, anak, tanda hubung, istri pejabat. Dapat diartikan anak dan istri dari pejabat. Contoh kedua, anak, istri, tanda hubung, pejabat. Dapat diartikan anak dari istri pejabat. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Hanya salah satunya. Contohnya, bertepuk tangan. Dari kata tepuk dan tangan. Diberi imbuhan ber sehingga menjadi bertepuk tangan dengan penulisannya yang dipisah. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya, dilipat gandakan. Dari kata lipat dan ganda diberi imbuhan di dan kan, kemudian menjadi dilipat gandakan dengan penulisannya yang serangkai. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contohnya, demikian, matahari, apalagi, barangkali, beasiswa. Kata berimbuan. Imbuan terdiri dari awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, berjalan, berkelanjutan, kemauan, perbaikan. 2. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Contoh, antar kota, biokimia, dwi bahasa. Catatan, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Contoh, non-Indonesia, non-ASEAN, pan-Islamisme, anti-PKI. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, biri-biri, cumi-cumi, kupu-kupu. Bentuk ulang dari gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Contoh, surat kabar dari gabungan surat-surat dan kata kabar. Catatan, jika bentuk ulang diberi huruf kapital, misal nama, lembaga, dokumen, atau judul, buku majalah contohnya, maka bentuk ulang tersebut dinamakan dengan bentuk ulang sempurna, sehingga diberi huruf kapital pada huruf pertama tiap unsurnya. Contoh, saya menulis makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Sedangkan bentuk ulang lain hanya diberi huruf kapital pada unsur pertamanya. Contoh, terus-menerus, ramah-tamah. 3.4 Singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, jabatan, sapaan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contoh, MHum, Magister Humaniora, MSI, Magister Sains, SPD, Sarjana Pendidikan. 2. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi,
serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. UI, Universitas Indonesia. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama, maka ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, PT, Perseroan Terbatas, MAN, Madrasah Aliyah Negeri, SD, Sekolah Dasar. 4. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contoh, DST dan seterusnya. DTD tertanda, DKK dan kawan-kawan, DSP dan sebagainya. 5. Lambang kimia singkatan dari satuan ukuran takaran dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contoh, CO kuprum, cm cm, kg kilogram, rp rupiah. 1. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, BIN, Badan Intelijen Negara, PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh, Bulog, Badan Urusan Logistik, Kalteng, Kalimantan Tengah, Suramadu, Surabaya, Madura. 3. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contoh, IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu, Pemilihan Umum, Rudal, Peluru Kendali, Tilang, Bukti Pelanggaran. Materi selanjutnya, bab 3.5, kata depan. Yang pertama, penulisan kata depan di penulisan ditulis serangkai atau digabung jika a. Di yang berfungsi sebagai imbuhan, contoh, dibaca, dinilai, dikontrakan. B. Di diikuti dengan pembentukan kata kerja pasif. Sederhananya, digabung jika kata tersebut bisa diubah menjadi kata kerja aktif. Contoh, dimakan atau bisa diubah jadi memakan. Dirusak bisa diubah jadi merusak. Diubah bisa diubah jadi mengubah. Penulisan ditulis terpisah jika a. Di yang berfungsi sebagai kata depan. B. Diikuti dengan kata keterangan, nama tempat, orang, waktu, penunjuk waktu. Contoh, di depan, di mana, di balik, di Jakarta. Contoh kalimat di yang dipisah. Bermalam sajalah di sini. Di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Kawan-kawan bekerja di dalam gedung. Dia berjalan-jalan di luar gedung. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Penulisan kata depan ke. Sementara untuk penulisan ke yang benar sesuai kaidah bahasa Indonesia bisa dilihat dari fungsinya. Penulisan ke yang dipisah apabila ia berfungsi sebagai kata depan penunjuk arah atau tujuan. Contoh, kemana? Ke kamar, ke hatimu. Kelima, contoh kalimat, rencananya kami sekeluarga akan berlibur ke Malaysia. Menurut kabar yang kudengar, Togar kini sedang merantau ke Palangkaraya. Andi berangkat ke sekolah pada jam 6 pagi. Lusa nanti kami akan melakukan karya wisata ke Yogyakarta. Catatan, kalau awalan ke diikuti dengan angka harus ditulis menggunakan tanda hubung. Contoh, ketiga, kelima, kesembilan. Penulisan ke yang berfungsi sebagai awalan pembentuk kata bilangan tingkat atau kumpulan ditulis serangkai. Contoh, kelima, ketujuh, kesepuluh. Contoh kata depan ke yang serangkai jika diikuti penulisan angka diberi strip. Contoh,
presiden ke-7, anak ketiga, perubahan kedua. Jika angka itu ditulis dalam huruf, penulisannya digabung. Contoh presiden ke-7, anak ketiga, perubahan kedua ke-10 orang itu. Penulisan kata depan dari. Apa yang membuatmu bingung dengan penulisan kata depan dari? Kata depan dari yang berfungsi untuk menyatakan tempat, penulisannya harus dipisah. Contoh kata depan dari. Aku membeli makanan ini dari rumah makan tersebut. Paman memberikan kami sejumlah buah tangan dari kota Samarinda. Andini merupakan anak kelima dari 7 bersaudara. Dari sekian banyak wanita, hanya dialah yang mampu menarik hati ini. Dari kemarin, aku tidak melihat Laras masuk sekolah. Kata depan dari yang merupakan imbuhan, penulisannya harus digabung atau serangkai. Contoh, besar pasak daripada tiang. Materi selanjutnya, materi 3.6 atau bab 3.6 kata ganti. Pertama, kata ganti ku dan kau ditulis tidak serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, rumah itu telah kujual, majalah itu boleh kau baca. Yang kedua, sedangkan kata ganti ku, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, itu adalah bukumu, pensilku berwarna hijau. Nah, sekian presentasi dari kami. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.